Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan paling terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan zat-Nya yang Maha Syakur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya. Mulai dari air yang kita minum, udara yang kita hirup, bahkan nasi yang kita makan. Maka tak satu pun kita bisa menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, mari kita sebagai hambanya Allah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertakaikan salam kita hadiahkan kepada baginda besar kita, putra Abdullah Buhati Siti Aminah, pemuda padang pasir yang selalu jujur dalam perkataannya, cerdas dalam perbuatannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela bermandikan darah, dihujani anak panah, melewati gunung, melewati lembah demi menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka daripada itu kita haturkan, kita niatkan untuk bersalat kepada beliau dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang anda hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak hormati teman-teman, rekan-rekan yang seperjuangan dengan Ananda dan Al-Ustadz sebagai pendamping dan sebagai tugas untuk video, perkenalkan, nama Ananda Refdo Sudilardi, biasa dipanggil Refdo, jurusan PBA semester 6. Tidak menanyakan kata-kata mukadimah, langsung saja. Pesan tema kita pada hari ini ialah 3 kunci sukses Abdurrahman bin Auf. Teman-teman semuanya, kita telah mengetahui betapa kayanya seorang sahabat Rasulullah, yaitu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau ditaksir kekayaan beliau berjumlah 71.000 triliun. Sedangkan orang yang paling terkaya pada saat ini yaitu Elon Musk, yang kita sering dengar nama-nama beliau. Orang-orang yang paling terkaya, orang-orang yang berada di puncak keemasan mereka. Mereka hanya mampu mempunyai uang, mempunyai seluruh hartanya itu cuma 4.000 triliun sampai saat sekarang ini. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ditaksir kekayaannya senilai 70.1 triliun, lebih kurang 30 kali lipat atau 20 kali lipat kekayaan Abdurrahman bin Auf dibandingkan Elon Musk atau orang paling terkaya pada saat ini. Apa kunci sukses beliau bisa menjadi orang paling terkaya pada zaman Rasulullah SAW? 3 kunci suksesnya ialah, yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, walaupun harta kita banyak, duit kita banyak, kekayaan kita banyak, maka kalau kita tidak taat kepada Allah, maka itu hanya membuat kita senang di dunia tapi tidak di akhirat. Maka daripada itu, dengan banyaknya harta kita, walaupun kecil, walaupun dikit, tetapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itu kunci sukses pertama Abdurrahman bin Auf. Yang pertama ialah takwa kepada Allah. Salah satu ciri takwanya ialah, salah satu contohnya ialah salat. Beliau selalu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam, tidak putus, teman-teman. Beliau melakukan salat sunnah lainnya, salat rawatib lainnya. Beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, terutama salat. Beliau mendalami apa itu salat. Dengan salat beliau menjadi orang terkaya pada zaman Rasulullah sampai saat sekarang ini.
Dan kunci sukses yang kedua apa teman-teman? Yaitu menekuni apa yang ada di bidang beliau, belajar untuk tahu, belajar untuk mau. Beliau adalah seorang yang selalu berdagang. Karena itu beliau selalu mempelajari ilmu-ilmu dagang, mempelajari bagaimana ilmu dagang yang baik dan benar, bagaimana belajar ilmu dagang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pelajari itu sehingga beliau mampu untuk mengamalnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tak salah beliau bisa dalam kurun waktu 2 tahun, dari yang tidak punya apa-apa, dari keadaan muslim masuk muslim, diusir dari tanah negerinya dan ditinggalkan oleh istrinya dan anak-anaknya tanpa membawa harta kecuali baju yang ada dalam tubuhnya. Beliau hijrah teman-teman dengan belajar dan bertakwa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu dagang, mempelajari ilmu yang ia kuasai, yang ia minati. Dalam kurun 2 tahun beliau bisa mengembalikan harta yang ada pada diri beliau sebelumnya menjadi yang berlipat ganda. Bukan sekedar kaya teman-teman, tapi kebangatan kayanya. Itulah kunci sukses Abdurrahman bin Auf. Dan apa yang ketiga? Yang ketiga ialah kita sering mendengarnya, yaitu ialah sedekah. Sedekah nih teman-teman. Kita tidak pernah mendengar bahwa orang yang bersedekah itu akan miskin. Akan tetapi orang yang bersedekah dan sering bersedekah, akan hidupnya akan menjadi tenang, tentram dan bahagia, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan Utsman bin Affan, begitupun juga dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Beliau dengan bersedekah, menginfakkan hartanya, bagaimana cintanya Khadijah Al-Kubra, menginfakkan seluruh hartanya kepada jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang selalu dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu teman-teman, kita simpulkan bahwa kunci sukses Abdurrahman itu tadi ada 3, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah mempelajari apa yang ada di bidang kita, apa yang ada dan yang mampu kita pelajari, apa minat, apa bakat kita, pelajari itu sehingga itu menjadi kebiasaan kita, menjadi tumpang gaya hidup kita. Dan yang ketiga ialah sedekah nih teman-teman, adalah banyak keutamaan sedekah. Kita tidak sering kita mendengar keutamaan sedekah. Maka daripada itu kita sebagai seorang yang muslim harus untuk mempelajari bagaimana kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in, bagaimana ia belajar agama, belajar kehidupan sehari-hari dengan kehidupan Islam. Dan kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kunci sukses untuk seorang mahasiswa? Yang pertama tadi ialah taat beribadah. Yang kedua ialah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu, mendapatkan ridho dari guru dan orang tua. Dan yang ketiga rajin belajar. Itulah kunci sukses untuk kita sebagai seorang mahasiswa. Kita tidak pernah luput dari 3 kunci sukses tersebut. Itulah penyampaian ceramah singkat dari Ananda. Kurang dan salahnya Ananda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.